Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebarkan konten pornografi, seorang waria asal Tarakan ditangkap polisi. Konten tersebut dibuat pelaku di sebuah kamar hotel di Samarinda. Mengantisipasi ancaman banjir, berbagai aktivitas dilakukan elemen masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pawai budaya di Balikpapan diikuti berbagai macam etnik. Inilah satu di antara kendaraan hias yang meramaikan pawai budaya di Balikpapan Jumat sore. Pawai yang dipusatkan di halaman parkir BSCC Dom Balikpapan itu dimotori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terhadap kehidupan warga Trenggalek, Adipati Wilaksopal berupaya Kepala Dinas Pendidikan Irfan Taufik menyatakan, pawai budaya ini merupakan uji coba jelang pelaksanaan kegiatan Munas ke-17 Asosiasi Pemerintahan Kota atau APEKSI tahun 2024. Balikpapan harus mempersiapkan diri secara matang karena dipercaya menjadi tuan rumah. Ini agak perjuangan ya, karena penarinya. Baik, terima kasih. Symphony Culture merupakan event yang kita gagas sebagai event pembuka atau event uji coba dalam rangka event besar di tahun 2024, di mana Balikpapan akan menjadi tuan rumah APEKSI nasional dan akan ada agenda pawai budaya dan pentas seni. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan didapuk sebagai pelaksana kedua event ini, pentas seni dan pawai budayanya. Bulan berkaitan pada kalender Hijriah. Peserta pawai budaya menilai upaya pemerintah kota yang mematangkan kesiapan APEKSI nasional sangat tepat. Mereka pun senang karena dipercaya menjadi salah satu peserta dalam pawai tersebut. Tradisi nyabrang dan senantiasa semangat sebagai wujud kontribusi kami membawa diri budaya-budaya kami dari daerah, dari Kabupaten Trenggalek, kita bawa ke Balikpapan dan menjadi salah satu aset budaya di Kota Balikpapan. Harapannya Pak dengan ada kegiatan seperti ini? Kami sangat berharap kegiatan pawai seperti ini ke depan Balikpapan akan semakin terkenal, apalagi penyangga ibu kota negara. Lengkapi dengan logo Manuntung serta logo Serumpun 5. Kegiatan pawai dan pementasan seni budaya daerah ini berlangsung 3 hari, mulai 8 Desember hingga 10 Desember 2023. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pada bagian ini kami Jadi gini Pak, kalau jika orang bersengketa, menyelesaikan. Diskusi publik tentang hukum yang digelar Kejaksaan Negeri Balikpapan ini digelar Jumat siang. Pesertanya yakni pedagang Pasar Pandansari. Diskusi ini pun akhirnya meluas ke persoalan korupsi. Memberikan pengawasan yang khusus. Kepala Kejaksaan Negeri Selamat Rianto menyatakan, diskusi kali ini sangat penting agar pedagang memahami makna korupsi. Ia menyatakan, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan pejabat, namun juga bisa dilakukan pedagang. Kepolisian dan kejaksaan, itu Bapak. Jadi kalau sengketa hak, berarti saya terangkan dengan bahasa yang jika sengketa hak atas tanah, Pak,
di pengadilan turun bersama teman-teman untuk menyerap masukan-masukan dari masyarakat bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan korupsi itu sendiri. Apakah sejauh ini masyarakat yang notabene masyarakat yang paling bawah ini pasar setiap hari ada kegiatan, setiap hari berinteraksi, dan pasar ini juga dikelola oleh pihak pemerintah kota. Apakah masyarakat dan pemerintah kota selaku pengelola paham terkait dengan yang namanya korupsi? Kita lakukan penerangan, kita melakukan himbauan terkait dengan bahayanya korupsi. Kemudian kita menyampaikan terkait dengan apa itu korupsi, bahayanya korupsi, sampai dengan tindakan yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku korupsi. Di daerah dan juga provinsi, tapi kenapa tidak bisa kita memilikinya? Mendapat pengetahuan korupsi, pedagang merasa senang. Ini merupakan pengalaman baru yang mereka dapatkan sejak berjualan di pasar tersebut. Terus itu kalau orang sudah berbuat curang, seperti kayak contoh jualan di pasar. Saya sampaikan bahwa saya sebagai ketua pedagang ini sangat memberi apresiasi kepada pihak kejaksaan, karena dengan hadirnya di sini kami yang orang-orang pedagang bisa memahami masalah hukum. Itu. Jadi artinya kita berharap memang soalnya di dalam lingkungan pasar ini banyak terjadi suap menyuap. Gitu. Ini saya sudah katakan banyak suap menyuap, masalah ya lapak, masalah apa semua itu kan ada artinya sudah melewati daripada aturan. Sudah pernah coba ditangani sebelumnya, Pak? Nah, secara itu internal sudah dulu. Kita usahakan itu, makanya saya sebagai pengurus ketua pedagang, saya selalu mempesankan semua anggota saya, jangan ada namanya yang mensuap-suap, itu akan larinya ke tindak pidana. Untuk saat ini masih berjalan kegiatan seperti itu, Pak, atau sudah tidak? Selama saya ketua ini sudah berkurang. Dan kami di ujung situ. Kejaksaan berharap pedagang lebih berhati-hati saat bertransaksi. Salah satu yang harus diwaspadai adalah jual beli petak pasar yang berpotensi terjadi korupsi. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau masih memperbarui data kelompok tani yang belum memiliki alat mesin pertanian atau Alsintan. Ini dilakukan agar para petani memilikinya agar hasil panennya meningkat. Kepala Bidang Prasarana-Sarana dan Kelembagaan Pertanian Berau Mujito menyebut Alsintan yang disalurkan antara lain mesin permanen kombinasi, kultivator, traktor tangan, dan penyemprot tangan. Sasaran penyalurannya antara lain Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, dan Kecamatan Tabalar sebagai sentra padi di Kabupaten Berau. Yang sudah kita tersalurkan itu ada combine harvester, itu alat panen padi, kemudian ada hand traktor. Hand traktor itu ada dua macam, hand traktor yang singkal dan rotari. Kemudian kultivator, dan ada husker dan polisher, ini untuk gilingan padi. Kemudian hand sprayer. Jadi itu yang alat-alat yang sudah kita salurkan dari bulan 3 ini. Untuk wilayahnya mana aja tuh? Wilayahnya Gunung Tabur, Sambaliung, Tabalar. Pengadaan alat mesin pertanian menelan anggaran 1,5 miliar rupiah. Dinas Pertanian mengimbau kelompok tani yang belum memiliki Alsintan agar segera mengajukan proposal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.